Saya pernah berpikir bahwa cinta itu hanya milik orang-orang bebas, yang tak terikat oleh nama keluarga besar dan warisan bisnis raksasa. Saya salah besar. Karena pada hari itu, saat tirai pengantin diangkat di pelaminan megah di sebuah hotel mewah di Jakarta, wajah yang tersenyum di hadapan saya adalah wajah yang pernah saya cintai sepenuh hati, Arka, mantan kekasih yang hilang bertahun-tahun lalu. Semuanya bermula dari tekanan ayah. Keluarga kami, pemilik grup perusahaan properti terbesar di Indonesia, sedang menghadapi krisis. Mitra bisnis utama kami, keluarga Wijaya, mengancam mundur kecuali ada ikatan darah yang mengikat. Kau harus menikah dengan putri mereka, kata ayah dengan suara dingin di ruang kerjanya yang penuh lukisan mahal dan aroma kopi robusta. Saya sebagai putra sulung tak punya pilihan. Bisnis keluarga adalah segalanya, warisan kakek yang dibangun dari nol di era Orde Baru, ribuan karyawan yang bergantung dan nama baik yang tak boleh ternoda. Saya menurut. Pernikahan dijadwalkan cepat, seperti transaksi bisnis. Calon pengantin adalah putri bungsu keluarga Wijaya, katanya. Saya tak pernah bertanya nama, tak peduli. Hati saya sudah mati sejak Arka pergi 5 tahun lalu. Kami bertemu di kampus di Bandung saat masih mahasiswa arsitektur. Arka, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang selalu penuh mimpi, membuat saya jatuh cinta untuk pertama kalinya. Kami mencinta dalam diam di kosan kecil di tepi sawah Citarum saat senja. Tapi keluarga saya tahu. Ayah marah besar. Ini bukan untukmu, katanya. Arka dipaksa pergi entah kemana. Saya tak pernah mencari, takut menghancurkan segalanya. Kini, di hari pernikahan, ribuan tamu undangan memenuhi balom. Musik gamelan bercampur orkestra modern mengalun lembut. Saya duduk di pelaminan, mengenakan beskap hitam yang kaku, hati berdegup aneh. Tirai putih diangkat perlahan oleh pembawa acara. Dan di sana, Arka. Bukan putri. Arka mengenakan kebaya modern yang disesuaikan untuk tubuh prianya, rambutnya lebih panjang, wajahnya lebih dewasa, tapi mata itu mata yang sama yang pernah menatap saya dengan cinta. Dia tersenyum, tapi saya lihat getar di bibirnya. Dunia seolah berhenti. Tamu-tamu berbisik, tapi saya tak dengar apa-apa. Hanya Arka, mantan cinta saya, yang kini menjadi pengantin saya demi bisnis keluarga. Malam itu setelah resepsi usai, kami dipaksa masuk kamar pengantin. Pintu ditutup dari luar, tradisi konyol yang masih dipegang keluarga kaya. Kami berdua saja di kamar suite yang mewah, dengan tempat tidur besar bertabur bunga melati. Arka duduk di tepi ranjang, tangannya gemetar. Raka, bisiknya, memanggil nama saya seperti dulu. Ini gila. Saya mendekat, hati saya hancur dan bahagia sekaligus. Kenapa kau di sini? Keluarga Wijaya. Mereka tahu. Dia menggeleng pelan. Ayahku yang mengatur. Dia tahu tentang kita dulu. Dia bilang ini cara untuk menyatukan bisnis dan menyembuhkan luka lama. Suaranya pecah. Saya lihat air mata di sudut matanya. Saya duduk di sebelahnya, tak berani menyentuh. Aku tak pernah luput darimu, Arka. Setiap malam aku ingat senyum itu. Dia menoleh, mata kami bertemu. Aku juga. Tapi aku takut. Keluarga kita. Masyarakat. Ini Indonesia, Raka. Kita tak bisa senaknya. Malam itu kami hanya bicara. Cerita tentang tahun-tahun terpisah. Arka pindah ke Bali membantu bisnis keluarganya di bidang pariwisata. Dia tak pernah menikah, tak pernah mencinta lagi. Saya sama. Kami tertawa pelan mengenang masa lalu, tapi ada luka dalam yang tak sembuh. Pagi harinya ayah menelepon. Bagus, kalian sudah resmi. Bisnis aman sekarang. Seolah kami hanya pion. Tapi bagi saya ini awal dari badai yang lebih besar.
Cinta terlarang yang bangkit lagi di tengah perjodohan palsu ini. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang manis. Kami tinggal di rumah baru, ila mewah di kawasan elite Jakarta Selatan, hadiah dari kedua keluarga. Dari luar, kami pasangan sempurna, dua pria muda sukses yang menikah demi aliansi bisnis. Media gosip menyebutnya pernikahan modern tanpa tahu rahasia di baliknya. Tapi di dalam, kami berjuang. Arka sering menatap kosong ke taman di mana pohon rangipani mekar indah. Ini salah, Raka, katanya suatu malam saat kami duduk di teras menghadap kolam renang. Bulan purnama menerangi wajahnya, membuatnya tampak lebih rapuh. Kita berpura-pura. Keluarga kita bahagia, bisnis berkembang, tapi kita. Saya pegang tangannya pelan. Sentuhan pertama setelah bertahun-tahun. Hangat, seperti dulu. Aku tak mau pura-pura lagi, Arka. Aku mencintaimu. Selalu. Dia tarik tangan tapi tak lepas. Tapi masyarakat, tetangga, karyawan. Di Indonesia ini kita bisa dihujat bahkan lebih buruk. Saya tahu dia benar. Berita tentang pasangan sesama jenis sering jadi bahan bully atau lebih parah, ancaman dari kelompok radikal. Tapi hati saya tak peduli. Setiap hari bersama Arka, cinta lama bangkit. Kami mulai berbagi cerita lagi tentang mimpi membangun rumah tropis di Bali, tentang trailing ke Yogyakarta tanpa takut. Suatu hari, konflik pertama muncul. Ayah Arka datang berkunjung. Pria tua yang keras, pemilik hotel chain besar. Kalian harus tampil sebagai pasangan bisnis yang solid, katanya tegas. Tak ada yang boleh tahu ini. Bukan pernikahan sungguhan dalam arti tradisional. Arka menunduk. Saya lihat sakit di matanya. Malam itu dia menangis di pelukan saya. Aku merasa seperti boneka, Raka. Demi bisnis ayah. Saya peluk erat. Kita bisa ubah ini. Kita bisa kabur, mulai baru. Dia geleng. Tak semudah itu. Keluarga kita terlalu besar. Bisnis akan runtuh. Tapi cinta kami tumbuh diam-diam, kami mulai menyentuh lagi pelukan hangat, ciuman lembut di malam sepi. Tak ada yang tahu. Di siang hari, kami hadiri meeting bersama, sebagai mitra bisnis yang menikah. Ironis, tapi itu membuat kami lebih dekat. Kemudian pengkhianatan kecil mulai tercium. Saya temukan email lama di laptop Arka, dari sepupu saya, yang ternyata tahu tentang masa lalu kami dan mengancam akan bocorkan jika Arka tak bantu manipulasi saham. Ini untuk kebaikan keluarga, tulisnya. Arka akui. Aku tak mau, tapi dia paksa. Aku takut kehilangan segalanya lagi. Hati saya sakit. Pengkhianatan dari keluarga sendiri. Tapi saya makan. Kita hadapi bersama. Cinta kami semakin dalam. Di akhir pekan kami kabur ke Bogor, ke Ila kecil. Di sana, jauh dari mata orang, kami bebas. Berjalan tangan bergandeng di kebun teh, bicara tentang masa depan. Bayangkan jika kita bisa hidup normal, kata Arka, kepalanya di bahu saya. Tapi kenyataan mengejar. Kabar tentang pernikahan aneh kami mulai beredar di media sosial. Anonim tapi menyakitkan. Dosa besar, tulis mereka. Arka semakin tertekan. Mungkin kita harus pisah lagi, Raka. Demi aman. Saya tolak. Tak lagi. Kali ini aku pertahankan cintaku. Badai mulai datang. Sebulan setelah pernikahan, skandal meledak. Foto kami berdua di Bogor bocor, tangan bergandeng, tersenyum bahagia. Entah dari mana, tapi saya curiga sepupu saya yang lakukan untuk balas dendam karena Arka tolak bantu manipulasi. Media heboh. Headline, pernikahan bisnis keluarga kaya ternyata sesama jenis. Keluarga kami panik. Ayah panggil saya ke kantor. Ini memalukan.
Bisnis kita bisa runtuh. Investor mundur. Arka dipanggil ayahnya. Kau hancurkan nama baik keluarga. Kami bertemu diam-diam di kai kecil di Senopati. Arka pucat. Mereka mau batalkan pernikahan secara diam-diam, Raka. Pisah kita. Air mata saya jatuh. Tak bisa. Aku tak sanggup kehilanganmu lagi. Dia peluk saya erat di balik meja, tak peduli orang melihat. Aku juga. Tapi ini berbahaya. Ada ancaman dari kelompok-kelompok itu. Benar saja. Surat ancaman datang ke rumah. Kalian dosa, tinggalkan Indonesia. Kami takut, tapi cinta lebih kuat. Kami putuskan lawan. Pertama, hadapi keluarga. Saya konfrontasi ayah. Ini cinta sejati, ya. Bukan bisnis saja. Ayah marah, tapi saya lihat keraguan. Kau tahu risikonya di masyarakat kita. Arka lakukan hal sama. Ayahnya lebih keras. Kau bukan anakku lagi jika lanjutkan ini. Pengkhianatan besar terungkap. Ternyata ayah Arka yang sengaja atur pernikahan ini bukan untuk bisnis semata, tapi untuk menyembuhkan Arka, paksa dia normal dengan ikat saya. Aku pikir jika kalian bersama secara resmi itu akan hilang akunya kemudian. Arka hancur. Aku dibenci ayah sendiri. Saya dukung dia. Kami mulai bicara terbuka dengan saudara-saudara. Adik saya yang lebih muda dan liberal dukung. Aku bangga kakakku berani. Perlahan dukungan datang dari teman lama. Kami hadiri gathering kecil komunitas di Jakarta, diam-diam di sana kami dengar cerita serupa, cinta terlarang, perjuangan. Tapi konflik memuncak saat bisnis benar-benar terancam. Saham turun, mitra mundur. Ayah ultimatum, pilih bisnis keluarga atau dia. Saya pilih Arka. Kami putuskan tinggalkan semuanya. Rencana kabur ke luar negeri mulai baru. Tapi Arka ragu. Ribuan karyawan bergantung pada kita, Raka. Malam itu kami bertengkar hebat. Kau masih pilih bisnis daripada aku, tanya saya. Dia menangis. Bukan. Aku takut kehilangan segalanya lagi. Kami baikan di pelukan tapi luka dalam. Krisis semakin dalam. Keluarga Wijaya tuntut pembatalan, ancam gugat. Media tak berhenti. Kami jadi bahan berita nasional, simbol penyimpangan bagi sebagian, inspirasi bagi yang lain. Arka depresi. Dia kurus, tak makan. Aku penyebab semuanya, Raka. Saya tak biarkan. Saya ajak dia ke psikolog, diam-diam di sana, Arka cerita luka masa kecil, tekanan jadi pria sempurna. Saya juga buka hati. Aku tak pernah bahagia sebelum bertemu kau lagi. Terapi bantu. Kami kuat lagi. Kemudian twist tak terduga. Adik Arka yang selama ini diam, bocorkan rahasia besar. Ayah mereka punya masa lalu serupa, cinta terlarang di muda, tapi dipaksa nikah heteroseksual. Itu sebabnya ayah keras, dia takut kau ulangi kesalahannya. Arka konfrontasi ayah. Pertemuan emosional. Ayah menangis pertama kali. Makan ayah, nak. Ayah salah. Perlahan ayah Arka luluh. Dia bantu redam skandal pakai koneksi. Ayah saya juga berubah. Melihat bisnis hampir runtuh, tapi melihat saya bahagia, dia sadar. Cinta lebih penting daripada uang, katanya akhirnya. Tapi masyarakat tak mudah. Demonstrasi kecil di depan kantor. Kami tetap tegar. Kami mulai advokasi diam-diam, dukung komunitas, donasi untuk hak lebih. Cinta kami semakin matang. Kami janji setia, meski tak ada pengakuan resmi. Suatu hari, kami ke Bali. Di pantai Sanur, saat matahari terbenam, Arka berlutut. Maukah kau menikah lagi denganku, sungguhan di hati kita? Saya ya, dengan air mata.
Tahun berlalu. Skandal mereda, bisnis pulih berkat diversifikasi. Keluarga kami akur lagi meski tak sempurna. Kami hidup bahagia di Ila dengan anjing adopsi dan taman bunga. Tapi bayang masa lalu masih ada. Arka sering mimpi buruk tentang ancaman. Saya selalu ada, peluk dia sampai tenang. Kami trail banyak ke Eropa di mana kami bisa gandengan tangan bebas. Di Paris, di bawah menara Eiffel, kami cium seperti pasangan normal. Kembali ke Indonesia, kami hati-hati tapi tak sembunyi lagi. Kami bantu banyak pasangan muda serupa, cerita kami jadi inspirasi di forum online anonim. Konflik terakhir, sepupu saya yang kianat coba balik, ancam lagi. Kami lawan secara hukum. Dia kalah, keluarga usir dia. Kemenangan kecil. Arka mulai tulis buku anonim tentang cinta kami. Untuk generasi mendatang, katanya. Saya dukung penuh. Cinta kami dari perjodohan palsu jadi cinta sejati. Kini bertahun-tahun kemudian kami masih bersama. Bisnis keluarga berkembang tapi kami pilih hidup sederhana. Kami adopsi anak secara tidak resmi, bantu anak jalanan yang serupa dengan kami dulu. Keluarga kami terima sepenuhnya. Ayah-ayah kami bangga meski diam-diam. Di Indonesia yang perlahan berubah, kami jadi bagian dari itu, cinta yang bertahan melawan segala. Saya pernah berpikir cinta kami mustahil. Tapi ternyata di balik tirai perjodohan bisnis ada keajaiban. Arka, cinta abadi saya. Kami bahagia dalam damai yang kami ciptakan sendiri. Akhir yang manusiawi, cinta menang meski tak mudah.